Saya pernah dipecat di koran Alerat dulu gara-gara membela mahasiswa yang berdemo terhadap Orde Baru kan. Jadi untuk kepentingan sebuah perusahaan laut disertifikatkan untuk pemenuhan izin jeti kan. Ada juga seperti di flyover itu kan, itu tanah masyarakat masih bermasalah sampai sekarang. Jadi kewenangan yang begitu besar yang diberikan undang-undang, tetapi kalau tidak didukung dengan software dan hardware dan perangkat keras dan perangkat lunaknya, itu akan tidak maksimal. Morali Utara itu yang tembus dari Ganda-Ganda ke Tayawa itu kan, lewat Tiwi itu kan jalan masyarakat sudah digunakan menjadi jalan industri. Politik itu misalnya kawan jadi lawan, lawan jadi kawan, bahkan orang, jangankan orang lain, dalam lingkungan keluarga pun kadang bermusuhan. Bagaimana? Apakah betul itu politik? Kalau berperang Anda mati sekali saja. Kalau berpolitik Anda bisa mati berkali-kali. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa di mana saja kalian berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi di podcast Kabar 68, kabar untuk semua. Saat ini hadir di studio seorang tokoh Sulawesi Tengah. Beliau adalah jurnalis, kemudian politisi, mendapat amanah menjadi ketua Ombudsman Perwakilan Sulawesi Tengah. Beliau adalah sahabat lama saya, disapa akrabnya adalah Bung Eki, yang nama lengkapnya adalah Haji Iqbal Andi Maga, SH.MH. Selamat datang, apa kabar Bang Eki? Selamat datang Bang Kamil, senior saya, guru saya. Ya, sehat. Alhamdulillah. Hari ini kita akan berbincang santai, namun demikian banyak yang kita harapkan, kritikan, masukan, sekaligus solusi terhadap persoalan-persoalan yang ada di Sulawesi Tengah. Bang Eki ini adalah seorang jurnalis, kemudian menjadi politisi. Dan karir di politisi sangat moncer ketika itu sempat menjabat sebagai Ketua DPR Kota Palu. Bagaimana hingga akhirnya sampai pada saat ini mengemban amanah sebagai Ketua Ombudsman Perwakilan Sulawesi Tengah? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Kabar 68. Pertanyaan Anda ini pada prinsipnya jawabannya satu, yaitu selalu memelihara roh untuk bersama-sama masyarakat. Menjadi jurnalis kemarin bersama-sama, karena ini kan kita selalu menjadi corong dari rakyat-rakyat yang berusaha memperoleh haknya, corong dari masyarakat yang tidak mendapatkan keadilan dalam perlakuan pemerintahan atau penyelenggara negara. DPR juga tugasnya hampir sama, kita mewakili masyarakat yang menuntut pelayanan publik yang baik. Kita membuat regulasi bagaimana masyarakat bisa meningkat kesejahteraannya dengan fasilitas-fasilitas yang disediakan pemerintah. Nah, di Ombudsman ini juga seperti itu. Kita mengawasi penyelenggaraan negara dalam pelaksanaan pelayanan publik. Karena kan Ombudsman ini kan prinsipnya dilahirkan sebagai sebuah lembaga yang melindungi hak-hak publik masyarakat. Jadi Presiden keempat, Pak Gus Dur Abdurrahman Wahid itu mencita-citakan Ombudsman itu sebagai lembaga perlindungan hak rakyat atas kesewenang-wenangan penyelenggaraan negara. Jadi dalam bahasa hukumnya itu administrative crime yang dilakukan oleh penyelenggara negara terhadap masyarakat. Dan sampai hari ini kan kita sering mendengar, melihat, dan meresapi bagaimana masyarakat menjadi korban dari administrative crime itu. Yang paling kasat mata sekarang ini misalnya para penyintas yang sebagian sampai tahun keempat ini belum mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara yang menjadi korban bencana. Berarti ada administrative crime dalam penyelenggaraan negara sehingga mereka tidak mendapatkan haknya. Lembaga pengawasan publik seperti Ombudsman ini, salah satu tugas utamanya adalah memastikan bahwa rakyat mendapatkan hak-haknya dalam pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan baik.
Ya, Pak Bang Eki, soal konten persoalan layanan publik nanti kita bahas lebih menarik lagi di tahap berikutnya. Siap. Jadi kita lihat misalnya Ombudsman ini terlahir di Swedia Iya. pada tahun 809. Iya. Ketika itu pemerintah Swedia ingin mengakhiri kesewenang-wenangan pemerintah Pemerintahan, ya. yang selaku penyelenggara negara dalam pelayanan publik. Iya. Kemudian Presiden Republik Indonesia Gus Dur mengadopsi dan melahirkan Ombudsman karena melihat misalnya cukup banyak penyelenggara negara sewenang-wenang, kemudian mengabaikan hak-hak publik yang harus mendapatkan pelayanan maksimal. Sebelum kita mengarah pada konten, misalnya fungsi, tugas, dan kewenangan Ombudsman itu sendiri. Misalnya kalau dari fungsi adalah mengawasi. Iya. Mengawasi pelayanan publik dari penyelenggaraan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah, kemudian instansi badan negara misalnya, kemudian badan hukum negara, serta swasta dan perorangan yang mendapat kewenangan untuk menyelenggara pelayanan publik. Jadi keberadaan Ombudsman ini di tengah kondisi daerah dan negara saat ini memang sangat dibutuhkan. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tonton terus acara ini karena diskusi akan lebih menarik. Tapi jangan lupa like, komen, subscribe, dan bunyikan lonceng agar kalian tetap terupdate dengan konten terbaru kami. Selaku Ketua Ombudsman yang baru 1 bulan ya? Belum 1 bulan, baru 2 minggu. hari. 2 minggu tentunya. Di luar Ombudsman pun saya yakin Bang Eki sudah mengetahui persis persoalan yang ada di Palu, Sulawesi Tengah umumnya, karena banyak keluhan misalnya dari kacamata jurnalis sendiri, fungsi dan perannya hampir sama. Kemudian beralih lagi ke parlemen selaku politisi sama. Kemudian saat ini menempati jabatan yang menurut saya cukup moncreng, tetapi tugas dan beban tanggung jawab itu cukup berat dan besar. Karena asa masyarakat itu akan campur tangan dari Ombudsman itu cukup besar. Betul. Salah satu contoh misalnya kita lihat saat ini soal hak-hak penyintas. Kami dari media, khususnya teman-teman jurnalis, sudah sering bahkan tidak henti-hentinya menyuarakan hal tersebut. Tapi sampai saat ini belum kesampaian juga. Tetapi kami yakin teman-teman jurnalis, kemudian teman-teman LSM, pegiat sosial, ditambah lagi Ombudsman akan bersama-sama memperjuangkan agar hak itu terpenuhi oleh penyintas dan masyarakat-masyarakat lainnya. Bang Eki, kemudian dari potret, dari belanja persoalan yang dilakukan selama ini, baik Bang Eki sebelum mendapat amanah sebagai Ketua Ombudsman, kemudian selama 20 hari berjalan, tentunya banyak belanja persoalan. Banyak. Apa yang bisa dipublish misalnya hingga akhir tahun 2022 ini, bagaimana kondisi pelayanan publik di Sulawesi Tengah? Sampai akhir tahun 2022 ini, 2022, kami melakukan identifikasi masalah sebanyak hampir 752. Dari sekian persoalan itu ada statistiknya, itu dari Pemda menempati urutan terbanyak yang dilaporkan. Pemerintah provinsi. Pemerintah daerah secara keseluruhan. Iya. Kalau secara keseluruhan, yang lebih spesifikasi lagi, yang paling banyak itu pemerintah daerah Kabupaten Donggala. Iya. Nah, itu ada hampir 500 kasus lebih yang dilaporkan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Donggala. Cuman dalam pelaksanaan penyelesaian laporan itu, alhamdulillah Kabupaten Donggala juga yang tercepat. Jadi respon dari pemerintah Kabupaten Donggala terhadap persoalan-persoalan yang dilaporkan masyarakat termasuk yang paling cepat, terutama dalam hal pemenuhan hak atas administrasi, soal KTP, akte lahir dan lain-lain. Itu sampai Pak Bupati Donggala bersama Ombudsman membuat tim kecil di wilayah Pantai Barat untuk mempercepat proses hak keperdataan masyarakat di sana, sehingga seluruh laporan masyarakat mengenai pelayanan administrasi Donggala selesai.
Kemudian ada beberapa masalah juga menyangkut kepolisian, dan yang umum itu dan paling tinggi intensitas laporannya adalah masalah agraria. Pertanahan. Ini pertanahan memang sebuah kapital selekta yang mungkin perlu penanganan komprehensif secara luas untuk bisa menyelesaikan. Ini saja kami sudah menutup laporan untuk tahun 2022 dan mulai mengidentifikasi laporan untuk masuk tahun 2023, dan yang paling pertama masuk juga pertanahan juga. Ya. Masalah pertanahan ini cukup rumit karena hak keperdataan sangat ditentukan dari kepemilikan tanah, belum lagi investasi-investasi sangat berhubungan dengan status tanah. Tadi saja kita menerima laporan mengenai sertifikat laut. Jadi untuk kepentingan sebuah perusahaan, laut disertifikatkan untuk pemenuhan izin jeti kan. Iya. Nah, ini laporannya tadi masuk, kami sedang pelajari. Mungkin kita akan jadi kasus pertama nanti tahun 2023. Karena itu lumayan rumit juga, karena bagaimana bisa laut lembaga kementerian itu terjebak dalam permainan skenario mensertifikasi sesuatu yang tidak boleh kan? Untuk memenuhi persyaratan. Iya, memenuhi persyaratan lahirnya sebuah jeti misalnya, izin tambang. Iya. Ada juga beberapa misalnya soal pengalihan tanah masyarakat untuk kepentingan pemerintah yang kemudian sebagian lahan diserahkan ke pemerintah, tapi pemerintah tidak mengembalikan sertifikat masyarakat itu setelah dipecah. Ya. Ada juga seperti di flyover itu kan, itu tanah masyarakat masih bermasalah sampai sekarang. Ini saling lempar, ada yang bilang balai sertifikatnya hilang lah, BPN juga bingung di mana sudah dia simpan. Ini kan rumit. Jadi persoalan tanah ini sangat menjadi sebuah persoalan yang teratas di Kota Palu, dan saya kira provinsi juga nanti seperti itu. Kita kemarin juga dapat informasi sudah ada surat dari masyarakat tentang keberatan terhadap lokasi PT ANA itu. Yeah. Jadi sedang kami pelajari. Kami sudah pernah satu kali ke Morale Utara dan melihat persoalan itu, dan sementara melakukan investigasi lagi karena memang banyak HGU yang terbit justru di tengah pemukiman penduduk. Nah, ini juga kan proses regulasi lahirnya HGU itu seolah-olah tidak cermat. Nah, makanya persoalan agraria ini betul-betul kami harapkan seluruh dukungan, baik dukungan masyarakat, teman-teman pers, tokoh-tokoh masyarakat, supaya benar-benar bisa tertib ini persoalan agraria, karena itu menyangkut keperdataan, menyangkut hak orang, menyangkut kebendaan, hak properti dari masyarakat. Itu. Kalau di Sulteng ini yang kedua setelah agraria itu, yang paling banyak juga akan kami tangani masalah pupuk. Ya, pupuk ini kan selalu bunyinya langka di tengah masyarakat, tapi ketika kita menerima SK kepala daerah tentang distribusi seolah-olah cukup. Ya. Nah, jadi ada miss antara teriakan petani yang kurang dan laporan pemerintah yang justru katanya lebih. Ya. Nah, memang kalau sekilas kita amati, Sulteng ini kan dari 13 kabupaten kita punya 6 daerah sawit. Ya. 6 daerah sawit, Donggala, Toli Buol, kemudian Morowali, Morowali Utara, dan Banggai. Itu memang kebutuhan pupuk untuk industri sawit ini cukup tinggi. Nah, sehingga kita ada kecurigaan juga kelangkaan pupuk ini berhubungan dengan tumbuhnya banyak industri kelapa sawit. Karena sawit ini tanaman yang memang istilahnya itu dalam tanda petik rakus pupuk. Ya. Ya, kalau tidak dipupuk dia 3 bulan baru tumbuh kalau salah berbuah. Kalau dengan pupuk bisa 2-3 minggu berbuah. Jadi memang fluktuasi keuntungan itu mempengaruhi cara untuk mendapatkan pupuk sebanyak-banyaknya. Nah, jadi bisa saja ada korelasinya nanti antara kelangkaan pupuk di tingkat masyarakat dengan tumbuhnya industri sawit. Tapi ini masih dugaan, kami juga akan pelajari dari pusat sendiri, dari Ombudsman Republik Indonesia sudah memberikan kami semacam alert, pemberitahuan awal untuk segera melakukan hal-hal yang berhubungan dengan persoalan pupuk ini. Ya. Seperti itu, Pak. Ya, oke. Bang Eki, dari 12 kabupaten satu kota, 13 kabupaten kota di Sulawesi Tengah, secara keseluruhan, kira-kira yang banyak sampai dengan akhir tahun 2022 ini, yang banyak persoalan maladministrasi itu yang mana?
tadi kan sudah disebutkan Donggala. Iya. Jadi banyak persoalan, tapi cara penanganannya juga lebih cepat. Lebih cepat. Kemudian daerah-daerah lainnya? Kalau daerah-daerah lain juga cukup merata ya, merata tapi tidak sampai apa namanya sebanyak Donggala. Iya. Rata-rata di bawah 20 kasus. 20 kasus. Kita kan baru-baru ini tanggal 22 Desember kemarin sudah memberikan predikat kepatuhan kepada daerah-daerah di Sulawesi Tengah secara nasional. Kemudian juga Provinsi Sulawesi Tengah. Di Sulawesi Tengah ini tercatat dari 13 kabupaten 1 pemerintah provinsi, hanya 3 daerah yang mendapatkan predikat zona hijau. Artinya tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publiknya baik. Ya. Apa itu hanya Kota Palu, Kabupaten Poso, dan Kabupaten Banggai. Selebihnya kuning. Masih perlu pembenahan. Pembenahannya. Yang paling banyak itu Bang Kamil yang pelayanan publiknya agak tidak memenuhi persyaratan itu justru dari sektor kesehatan. Justru pelayanan dasar, kesehatan dan pendidikan. Ini makanya pelayanan dasar ini kan perintah wajib dalam Undang-Undang Dasar tuh. Harusnya memang itu yang dikeroyoki, diperbaiki. Kalau puskesmas di daerah kabupaten-kabupaten rata-rata bagus. Cuma memang rata-rata dinasnya yang dalam pemenuhan standar pelayanan publik itu 14 standar pelayanan publik itu tidak terpenuhi. Ya. Rata-rata dinas. Kalau puskesmas semua bagus. Makanya yang mempengaruhi nilai itu tidak bisa hijau di beberapa daerah itu karena pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan yang tidak terlalu memenuhi standar 14 kriteria itu. Selain Banggai, Poso, dan Kota Palu. Kota Palu. Ya. Mungkin kalau karena sampelnya hanya 4, hanya pelayanan kesehatan, dinas pendidikan, kemudian Dukcapil dan PTSP. Nah, ini mungkin kalau lebih dikembangkan lagi ke pemukiman, ke Bapeda PU, mungkin belum ada yang mencapai hijau. Bang Eki, mungkin minimnya misalnya kasus atau karena masyarakat misalnya belum paham misalnya ketika mereka bermasalah harus melapor kemana, kan? Saya kira itu yang betul. Jadi bukan karena misalnya di A cuma 20, ya. Padahal kasus yang terjadi itu cukup banyak, cuma karena minimnya mungkin pengetahuan korban, jadi mereka harus kemana? Itu yang betul. Jadi hadirnya Bang Eki seharusnya lebih mensosialisasikan lagi misalnya keberadaan ombudsman. Ombudsman ini sangat luar biasa loh, lembaga negara yang misalnya berdasarkan Undang-Undang 37 2008 bahwa kewenangan ombudsman itu tidak bisa campur tangan pemerintah kekuasaan sekalipun. Betul, betul Bang. Ya. Memang besar kewenangannya dalam Undang-Undang 37 itu. Misalnya kita bisa memanggil paksa kalau ada yang terlapor itu tidak mau menghadiri ketika undangan. Kita sudah punya MOU dengan pihak Kepolisian Republik Indonesia dan kepolisian akan membantu kita dalam melakukan panggil paksa terhadap saksi atau terlapor atau saksi ahli yang tidak mau menghadiri undangan kita sampai 3 kali. Kemudian dalam Undang-Undang 37 juga kami ombudsman diberikan hak imunitas. Kita tidak bisa dituntut, tidak bisa dihadapkan di pengadilan seperti DPR punya hak imunitas. Itu ditambah dengan Undang-Undang 25 2009 tentang pelayanan publik. Tentang pelayanan publik. Kemudian juga dalam Undang-Undang 37 itu ombudsman juga diberikan sebuah kewenangan untuk melakukan melakukan vonis atau melakukan penghukuman terhadap pihak-pihak yang tidak mau membantu ombudsman dalam melakukan investigasi. Itu jelas hukumannya. 2 tahun penjara atau denda 2 miliar. Kalau kita butuh butuh kesaksian, butuh dokumen dan lain-lain. Bahkan Undang-Undang 23 tentang pemerintahan daerah itu dengan tegas menyebutkan di pasal 385 bahwa kepala daerah yang tidak melaksanakan kepala daerah wajib melaksanakan rekomendasi ombudsman. Pasal selanjutnya, kepala daerah yang tidak melaksanakan rekomendasi ombudsman akan disekolahkan. Jadi kewenangan-kewenangan yang besar diberikan oleh negara kepada ombudsman inilah yang kami coba untuk meramu bagaimana sedemikian rupa bisa bermanfaat buat masyarakat. Memang seperti Bang Kamil katakan tadi, satu faktor yang menjadi kekurangan kami adalah kurangnya saluran aduan. Nah, makanya kami sudah membuka pos misalnya sarana aduan 137 itu melalui handphone bisa, telepon biasa bisa. Itu kemanapun menggunakan saluran 137 itu akan masuk kepada kami, walaupun itu sentral, tapi kalau dia berkaitan di Sulawesi Tengah akan otomatis masuk laporannya ke Sulteng. Dan hari ini kan juga ombudsman belum punya
sarana kerja yang tetap, yang permanen, sehingga kami berusaha mudah-mudahan tahun depan itu sudah terbangun kantor supaya masyarakat bisa mengetahui di mana melakukan pengaduan ketika ada tempat bekerja kami. Tahun ini kan kami masih berusaha membangun di Jalan Esparman itu, di dekat pencucian mobil kulit itu, ada sebelah kirinya masih dikerja atap. Alhamdulillah kita dapat hibah tanah dari Kementerian Keuangan untuk membangun di situ, dan kami membangun pelan-pelan. Mudah-mudahan tahun ini, tahun 2023 ini bisa selesai. Dan itu repotnya karena kita sifatnya mandiri dan dia juga lembaga negara yang integritasnya diakui. Ya artinya tidak mungkin kami minta bantuan untuk membangun di kantor kan. Makanya dengan segenap kemampuan yang ada kami berusaha untuk menyelesaikan. Makanya sementara kami masih sewa-sewa terus. Ya, betul sekali. Jadi kewenangan yang begitu besar yang diberikan undang-undang, tetapi kalau tidak didukung dengan software dan hardware dan perangkat keras dan perangkat lunaknya, itu akan tidak maksimal. Jadi seharusnya misalnya teman-teman yang ada di pusat misalnya harus berjuang lagi agar bisa mendapatkan dana yang besar untuk mendukung operasional, agar apa yang diharapkan daripada hadirnya ombudsman itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Ya, begitu Bang Eki. Pemirsa jangan kemana-mana, tonton terus acara ini karena pembahasan, diskusi, dan bincang kami masih akan seru. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bunyikan lonceng. Bang Eki, sekarang kita relax dulu. Jadi kita melenceng sedikit dari topik bahasan, tetapi yang namanya jurnalis itu kan harus paham dan tahu segala urusan. Karena seorang jurnalis itu dituntut harus lebih pintar daripada narasumber. Begitu ya? Begitu ya dasar. Sebab kalau jurnalis lebih pintar narasumber orang yang diwawancara, dia akan gampang diarahkan. Betul. Begitu. Salah tafsir. Nah, itu yang luar biasa. Ini nanya debat dua jurnalis, diskusi antara dua jurnalis. Bang Eki, kita ingat dulu waktu kita hidup misalnya di zaman jurnalis setengah perjuangan. Karena pers perjuangan itu kan sudah lewat. Kita masuk sebenarnya di pers transisi antara perjuangan dan setengah perjuangan. Maksudnya misalnya pers perjuangan itu pers yang tidak bisa diharapkan untuk hidup. Kecuali pengelolanya itu mengumpulkan dana untuk membiayai pers itu agar cita-cita dan keinginan masyarakat warga itu tercapai. Misalnya pers di Sulawesi Tengah tumbuh waktu itu memperjuangkan bagaimana Sulawesi Tengah harus ada. Nah, itu yang dibiayai oleh pemiliknya sendiri. Nah, kita hidup di transisi itu. Dibilang lepas dari pers perjuangan, tapi waktu itu perjuangan hidupnya pers itu sendiri sangat susah. Karena kita alami misalnya bahwa insentif yang diterima oleh pers ketika itu sangat minim. Sehingga banyak orang waktu itu mengatakan bahwa pers tidak punya masa depan. Tapi saya coba meyakinkan publik bahwa pers itu punya masa depan. Jadi di tengah pers transisi kita waktu itu berjuang. Karena bermodalkan idealis kalau menurut saya. Jadi kita butuh materi, tapi materi tidak segalanya. Jadi ketika hasil karya kita misalnya produk jurnalis kita dimuat di media, ada sesuatu perasaan puas yang luar biasa. Yang tidak bisa diukur dengan materi. Kemudian Bang Eki beralih ke politik ketika itu. Jadi kan zaman Undang-Undang 46 itu ketika pers itu didefinisikan sebagai alat perjuangan pemerintah kan? Ya kita mengalami lah ketika itu self-censor kadang-kadang harus kuat juga. Ya karena kita berharap dari situ misi-misi perjuangan kita ada di koran itu. Ya bagaimana zaman 5 koran dulu ya, tahun-tahun 80-an, 90-an sampai awal 2000. Itu saya waktu itu kan bergabung di salah satu surat kabar mingguan. Hariannya cuma Bang Kamil yang punya. Kita semua di mingguan dulu. Jadi menulisnya semua investigative news. Tapi ada kepuasannya. Kepuasannya waktu itu adalah bagaimana benar-benar pemerintah itu memperhatikan informasi yang kita sampaikan.
Ya. Pemerintah daerah, pemerintah pusat itu betul-betul selalu menindaklanjuti apa yang menjadi Ya. temuan pers. Ya. Karena dulu untuk bisa menulis di koran kan kita banyak sekali persyaratannya. Ya. Antara lain harus punya kartu PBI. Ya. Ya, Dan untuk menjadi PBI anggota PBI banyak jenjangnya dan jenjangnya. testingnya sangat sulit. Dari sekedar surat tugas, Ya. saya sendiri 3 kali berkali alami. Jadi calon anggota, anggota muda, anggota madi, anggota biasa. Dicabut lagi karena dianggap nakal menulis. Ya. Aduh, terpaksa nganggur lagi. Surat tugasnya pun itu 3 bulan. 3 bulan. Ya. Alhamdulillah. Tapi yang menarik saat itu adalah seperti Bang Kamil bilang tadi, kita betul-betul penuh perjuangan. Ya. Kita betul-betul berusaha menjadi corong kepentingan masyarakat. Ya. Saya pernah dipecat di koran Alerat dulu gara-gara membela mahasiswa yang berdemo Ya. terhadap Orde Baru kan. Kemudian pemecatan saya itu sempat heboh juga sampai mau baku gugat segala macam. Tapi itulah namanya kita self sensor. Saya berpikir sudah mungkin koran ini di zaman Orde Baru itu sudah tidak bisa lagi jalan perjuangan. Syukurlah ada reformasi. Iya. Akhirnya kita punya koran yang bisa menjadi tempat menumpahkan sampah pikiran kan, dalam bentuk tulisan. Nah, sehingga lama lah. Tapi Bang Kamil alhamdulillah konsisten di koran terus. Ya. Jadi, saya tahun 2001 berhenti. Iya. Ya, jadi saya mengikuti perkembangan zaman. Jadi dari media mainstream sekarang ke media digital. Dan inilah salah satu bentuk peralihan media saat ini. Coba kita hadirkan misalnya ada podcast, ada media online. Karena pangsa pasar itu banyak berpindah. Seberapa intens misalnya kalau ada tamu daerah kita, Bang Kamil juga undang ke sini. Misalnya kayak nanti kan akan datang ini ketua NU yang baru dong. Iya. Gus Yahya meresmikan peletakan batu pertama kantor NU itu di sebelah. Iya. Banyak lah tamu-tamu yang misalnya menganggap penting sebuah media misalnya kayak podcast ini, mereka akan datang untuk diskusi, kemudian menyampaikan pemikiran-pemikiran agar bisa didengar dan diserap oleh masyarakat luas. Kemudian Bang Eki setelah dari jurnalis pindah ke politik. Iya. Jadi dulu tahun 2001 ketika Prof Aminuddin jadi gubernur, ya saya diminta untuk mengelola koran Golkar. Ya. Ada dulu koran Golkar. Golkar. Iya. Jadi saya mengelola koran itu sekaligus menyusun isu-isu kampanye Golkar. Kemudian menyusun banyak program-program kegolkaran di koran itu. Jadi dia setengah Infocom, setengah Litbang, setengah Bapilu. Tapi saya bukan anggota Golkar waktu itu. Saya cuma sekedar membantu pelopor karya karena permintaannya Pak Prof Aminuddin. Kemudian nanti 2004 itu baru saya secara struktural masuk sebagai pengurus Golkar. Itu pun tetap mengelola koran itu. Sampai 2009, begitu saya jadi kepala sekretariat, baru saya total berhenti urus koran. Urus partai sudah. 2009 itu pun setelah bolak-balik dulu kan. Lemhanas dulu, keliling dulu di DPP Golkar berapa tahun di sana sebagai pengurus di sana. Ikut jenjang pendidikan yang disediakan Golkar, baru fokus. Memang itu tujuannya saya mau ke Golkar kalau saya dikasih sekolah. Ya kalau cuma sekedar bantu-bantu partai kan, ya itu sama dengan Satgas saja kan. Jadi ketika kita sekolah, kita berada di labirin pengambil keputusan partai. Ya karena itu tadi karakter kita sebagai wartawan, kita kan selalu gelisah kan. Oh ini kok ini belum terpenuhi haknya, kok ini belum terpenuhi keinginannya, ini kan harusnya begini, harusnya begitu. Jadi memelihara nilai-nilai idealisme di kepala ini bagian dari sisa-sisa jurnalistik itu, dan itu terus yang terbawa sampai sekarang. Makanya apapun yang menjadi problem di masyarakat, kita sudah punya rumus-rumusnya karena kita pernah melakukan itu ketika menjadi jurnalis. Saya sendiri ketika jadi jurnalis juga pekerjaan-pekerjaan ombudsman ini pernah saya lakukan. Dalam kasus Palu Plaza misalnya kan, bagaimana masyarakat pemilik tanah di Kelurahan Kamonji itu ketika stadion dipindahkan ke Duyu kan terjadi peralihan hak yang tadinya hibah karena lapangan olahraga dipindah, kan berubah status menjadi nilai ekonomis. Harusnya ada ganti rugi. Saya sempat bermain di situ. Pospalu dulu yang dukung saya ingat koran Pospalu. Terima kasih koran Pospalu. Itu dulu sampai masyarakat mendapatkan haknya kan. Alhamdulillah. Juga dulu ada kasus Malakosa waktu masih Pak Sahabudin. Itu juga saya sebagai jurnalis melakukan kerja-kerja
kerjaan ombudsman itu kerjaan Iya. wali rakyat. Karena tidak ada yang berani bantu kan ini. Iya. Zaman Orde Baru kan dengan Babin saja orang takut, apalagi dengan bupati kan. Iya, iya. Kemudian Bang Eki dari Golkar kemudian pindah ke Dari Golkar sebenarnya Ke- saya masih waktu itu saya tempat ke partai lain ya. tidak pernah ke partai lain. Saya cuma membantu kader partai lain Iya. yang memiliki hajat untuk jadi kepala daerah. Oh begitu. Ya, jadi saya membantu sebagai sahabat, sebagai teman lama, Tetapi tidak masuk dalam struktur. tidak masuk dalam struktur. Saya- Kemudian setelah itu pindah lagi. Yang 2-3 bulan terakhir Iya. saya lihat gencar sekali. waktu itu sempat pindah karena saya tidak masuk di partai yang Yang satu. Ketika akan proses strukturisasi untuk supaya dibilang tidak masuk, saya pindah ke partai yang satu. Biar Iya. di sini tidak terdaftar. Iya. Sebenarnya di sini pun saya tidak terdaftar. Iya. Kemudian setelah pindah ke partai itu, saya lihat jadi apa ya, ketua tim ketika itu. Iya. Dalam 2-3 bulan yang lalu Iya. terakhir. Waktu itu ada semacam permintaan dari Ya. owner partai, Iya. ya kan, untuk membackup salah satu calon Iya. anggota DPR RI. Iya. Ya karena kita terbiasa main di kelompok-kelompok relawan masyarakat kan, sehingga saya menerima tawaran waktu itu. Berapa lama dijalani itu? Ada sekitar 3 bulan lah. Ya. Ya lumayan sudah keliling Sigi, Donggala, keliling lah. Tapi belum sampai ke timur, baru sebatas. Sampai akhirnya berhenti Barat. kapan? Kalau dari secara formal sebenarnya Tapi tidak terdaftar juga di partai itu tidak? Tidak. Saya Tidak. pengurus Tidak umum. masuk dalam struktur Tidak masuk dalam struktur. partai. Ya, sekedar membantu Ya. karena Berarti istilahnya konsultan permintaan teman juga bisa sebagai konsultan. sebagai konsultan. Karena dulu kan salah satu keahlian yang orang bilang natural itu Iya. yang mengurusi masyarakat. Iya. Jadi ketika diminta membantu seseorang untuk bisa memiliki hubungan bagus dengan masyarakat, kita seperti robot itu sudah terremote ini modelnya dari Iya. sini startnya ke sini ke sini ke Iya. sini. Roadmapnya sudah ada. Iya. Nah, makanya keahlian itu saya bawa ke ombudsman. Saya punya program insya Allah tahun 2023 itu untuk menciptakan sebanyak-banyaknya relawan ombudsman. Ya. Bang Eki, tadi kan Bang Eki sudah menjelaskan misalnya bagi selaku praktisi jurnalis. Siap. Kemudian selaku praktisi politisi misalnya, Iya. praktisi partai, politik itu misalnya kawan jadi lawan, lawan jadi kawan, bahkan orang jangankan orang lain dalam lingkungan keluarga pun kadang Iya. bermusuhan. Bagaimana? Apakah betul itu politik? Ya, Begitu? memang ini kan sekarang ada Iya. pemikiran untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah melalui DPR. Iya. Ada wacananya berkembang. Iya. Karena memang sudah menjadi kajian dari awal ya, dari zaman Iya. Pak SBY dulu, Lemana sudah mengeluarkan rekomendasi bahwa direct election itu menjadi penyebab keretakan sosial, bahkan menjadi penyebab keretakan rumah tangga. Makanya dulu Iya. Pak SBY kan sempat membuat Undang-Undang 23 itu Iya. dalam pasal pemilihan kepala daerah itu melalui DPR, Iya. yang kemudian Karena misalnya kita dengar misalnya orang pintar bilang bahwa kalau berperang Anda mati sekali saja. Hmm. Kalau berpolitik Anda bisa mati berkali-kali. Berkali-kali. Bagaimana itu Betul, penafsirannya itu? Kalau berpolitik Ya. itu bisa mati berkali-kali. Kalau berperang 1 kali mati. Tapi kalau berpolitik bisa berkali-kali mati. mati. Bagaimana itu? Ya, kan dalam definisi politik ini kan ada repotnya kan. Yang dikatakan hidup dalam politik adalah panggung. Ketika Iya. kita berada di panggung, politisi ini naik turun panggung itu sama dengan hidup dan mati. Oh begitu. Ya, jadi politisi yang tidak dapat lagi panggung Mati. itu akan dianggap mati. Iya. Makanya yang paling dijaga oleh para politisi adalah bagaimana jangan sampai dia diturunkan dari panggung. Hari ini kan kita lihat banyak Iya. teman-teman lah Iya. yang sudah panggungnya sudah selesai, Iya. ya kan, the player of the game, Iya. karena dia tidak bisa mempertahankan. Sebenarnya kan yang dia cari itu dari sisi apa? Kalau mengabdi kan tidak harus di panggung politik. Iya. Yang penting substansinya mengabdinya kemana kan? Iya. Seperti ya Kalau untuk kepentingan rakyat misalnya, ya tidak harus di Iya, politik, tidak di mana saja ketika Anda mau berbuat, Mau berbuat. dengan niat yang tulus dan ikhlas pasti ada bisa, tempat. kan? Betul. Jadi tidak bisa mati berkali-kali kelihatannya. Jadi Bisa. ya kayaknya tidak lagi hidup lagi. Iya, iya. Berarti insya Allah depan ada lagi yang lembaga yang kita bisa masuk sebagai lembaga pengabdian masyarakat, ya kita masuk lagi. Iya. Yang penting kan
kita punya senjata penuh pelurunya. Yang repot ini kan kalau kita bawa senjata tidak penuh. Mungkin prinsip itu mungkin Bang Eki dapatkan ketika jadi jurnalis. Siap. Karena jurnalis itu dituntut untuk serba bisa. Ya. Misalnya bagaimana seorang wartawan olahraga dituntut harus mampu ketika ketemu Kapolri misalnya harus wawancara soal crime. Betul. Setelah dia wawancara Kapolri soal crime, ketemu misalnya Iwan Fals, dia wawancara soal seni budaya. Saya kan contohnya di depan saya nih. Ya. Pemirsa, luar biasa diskusi kami malam ini. Tapi Anda jangan bergeser dari channel Anda. Terus subscribe, like, komen, dan bunyikan lonceng. Bang Egy, sebelum kita mengakhiri sesi dialog kita kali ini kan tugas berat. Iya. Tapi mulia. Karena Sulawesi Tengah cukup banyak persoalan, cukup banyak rintihan masyarakat yang ingin mengadu tapi belum mendapatkan saluran. Tapi ketika ada ombudsman, insya Allah mereka akan mendapatkan jalan untuk bisa mendapatkan hak-hak mereka. Apa yang akan dilakukan dalam kepemimpinan Bapak di Ombudsman Sulteng untuk 2023 setelah menginventarisasi persoalan yang ada dan setelah melihat apa-apa yang sudah dikerjakan oleh Ombudsman periode yang lalu. Yang memang pertama ini saya sementara ini melakukan banyak kunjungan. Saya memancing, menggugah teman-teman di daerah kabupaten, terutama para kepala daerah, untuk benar-benar bersama-sama melakukan upaya perlindungan hak publik masyarakat. Jadi saya sudah 3 kunjungan ke daerah kabupaten, Morowali Utara, Poso, dan Donggala kemarin untuk bersama-sama membuat kesepakatan pada 3 hal. Yang pertama, saya ingin membantu supervisi terhadap OPD dalam meningkatkan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik. Kemudian saya juga meminta bantuan pemerintah daerah di kabupaten-kabupaten untuk sama-sama membantu relawan ombudsman itu, sahabat ombudsman. Relawan-relawan itu juga akan menjadi pembantu atau bagian dari kerja-kerja ombudsman menyelesaikan persoalan pelayanan publik. Kan tidak melulu itu pelayanan publik itu salah karena memang dirancang untuk salah. Tapi kadang-kadang salah karena ketidaksengajaan. Salah karena ada faktor-faktor kekurangan sarana prasarana yang menyebabkan keputusan itu harus diambil. Nah, ini koreksi-koreksinya itu diperlukan. Kita kan tidak selalu memvonis kesalahan sebagai sebuah hukuman. Tapi kita berusaha kesalahan itu kita koreksi, diperbaiki supaya menjadi benar. Dan itu juga menjadi pesan dari Ombudsman Pusat. Bagaimana perbaikan administrasi daerah itu bisa berjalan dengan baik supaya investasi mau masuk. Ini kan tingginya aspirasi di luar, di jalan, itu kan, atau dalam bahasa kasarnya itu demo yang itu kan kadang-kadang karena tidak ketemunya dalam pelaksanaan administrasi publik yang sesuai keinginan masyarakat, sehingga dia tidak punya jalan lain selain demo. Nah, di situ ombudsman-nya masuk. Kita bersama melakukan tindakan-tindakan korektif terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah itu yang salah, supaya itu menjadi baik sesuai dengan peraturan-peraturan undang-undang, dan kemudian itu bisa meminimalisir aksi-aksi masyarakat itu. Karena makin banyak aksi ini kan investasi semakin takut datang kan. Dan itu kan menjadi momok bagi kita. Jadi yang ketiga itu mengajak pemerintah daerah juga untuk membantu kita memperbanyak saluran aduan. Baik, kami merencanakan kan di desa-desa ada semacam apakah kotak saran, apa semacam saluran pengaduan email, kemudian WhatsApp. Sudah kita sebar semua. Kita akan bikin semacam flyernya atau semacam yang berdiri itu, stand berdirinya untuk dibagi-bagi di kantor-kantor desa dan kecamatan dan tempat-tempat umum supaya pengaduan itu tersalurkan. Kan pengaduan yang tidak tersalurkan itu kan melahirkan kebuntuan berpikir masyarakat, akhirnya menciptakan banyak tuduhan, dugaan, haters di dalam media sosial. Nah, ini kan sangat mengganggu. Kita berusaha lah bagaimana membuka saluran pengaduan seluas-luasnya kepada masyarakat supaya ombudsman juga punya kerjaan dan kita juga bisa mengukur tingkat aduan itu terbanyak di mana supaya kita bisa bikin statistik yang baik untuk perencanaan pembangunan. Kalau aduannya banyak misalnya kayak ini persoalan agraria, kita bisa tahu tuh bahwa memang kita perlu melakukan kajian bagaimana pelayanan agraria yang baik. Kemudian kalau banyak misalnya soal pupuk tadi, kita tentu
perlu melakukan kajian bagaimana penanganan pupuk yang baik, sesuai undang-undang semua. Jadi makin banyak laporan, makin mudah kita mendeteksi persoalan, dan kita makin mudah juga melakukan kajian-kajian yang sifatnya nanti menjadi dasar atau menjadi asumsi kebijakan nasional untuk membantu masyarakat mencapai tujuan itu. Seperti pupuk itu kan. Ya kalau misalnya rekomendasi kita bahwa ternyata Sulteng juga perlu bangun pabrik pupuk sendiri, ya kenapa tidak kan? Bisa teman-teman secara apakah bersama-sama atau sendiri-sendiri mencarikan akses untuk membangun itu. Karena dari sekian banyak persoalan itu tidak sekedar persoalan pupuk saja, persoalan administrasi KTP, ijazah, akte dan lain-lain saja. Tapi barang-barang pemerintah kayak jalan, gedung-gedung itu kan bagian dari fasilitas publik yang perlu dilakukan pengawasannya. Hari ini misalnya kalau kita melihat kondisi barang jalan ya pemerintah di daerah Merauke Utara itu yang tembus dari Ganda-Ganda ke Tayawa itu kan, lewat Tiwu itu kan jalan masyarakat sudah digunakan menjadi jalan industri. Nah, akhirnya terganggulah aktivitas masyarakat karena industri nikel di situ. Ya saya lewat kemarin, kalau saya hitung dengan kasat mata hampir 20 usaha itu. Dan itu menggunakan badan jalan semua sebagai jalan industrinya, badan jalan umum, jalan nasional, jalan negara. Jalan negara itu. Padahal seharusnya kan tidak. Ya, kasihan kan Mas. Dalam aturannya kan perusahaan itu harus membangun jalan sendiri. Iya, saya kira begitulah. Di sini ada tumpang tindih penggunaan lahan. Nah, itulah yang kita berusaha komunikasikan juga. Kalau negara bisa membuatkan jalan tersier sendiri untuk industri itu, tidak menggunakan jalan masyarakat, ya mudah-mudahan. Kemudian Bang Hengki, dalam penyelesaian kasus kan kita berharap dan semua pihak berharap tentunya endingnya itu adalah bahagia. Kan? Siap. Untuk mendapatkan kebahagiaan ini baik yang melapor maupun yang terlapor ini kan dibutuhkan penanganan yang qualified oleh ombudsman. Misalnya membutuhkan respect yang bagus, kemudian skill, kemudian proses daripada mediasi atau seni daripada menyelesaikan persoalan itu yang harus ditempuh mungkin ya partisipasi semua pihak. Memang dalam pelaksanaan tugas ombudsman itu yang namanya mediasi, konsiliasi itu menjadi senjata ampuh. Kemudian kita juga ada kewenangan memberi punishment, walaupun bukan kita secara langsung ya. Misalnya kalau pelaksana penyelenggara negara itu bandel, tidak melaksanakan rekomendasi ombudsman, rekomendasi dalam artian rekomendasi perbaikan, tindakan korektif, ya dia bisa dilapor. Kalau dia pegawai negeri, ada hukuman-hukuman yang diatur dalam undang-undang itu, yang menjadi kewenangan ombudsman untuk melaporkan. Makanya kami, leading sektornya kan Menpan RB juga, dengan Mendagri. Walaupun secara istilahnya dalam garis komando dengan Menpan RB dan Mendagri itu hanya garis putus-putus, tapi kita langsung laporannya langsung. Kita punya sistem pelaporan yang langsung di meja Pak Menteri. Sehingga kalau ada yang tidak melaksanakan, kita lapor aja langsung. Tapi itu tadi karena perintah yang kami anut bahwa sedapat mungkin kita banyak-banyak tindakan korektif. Artinya diperbaiki sama-sama karena pemerintah, ombudsman itu punya cita-cita yang sama, memperbaiki masyarakat. Tidak ada kita punya niat merusak masyarakat kan. Makanya pengertian yang sama ini harus dicarikan rumusnya supaya benar-benar enak buat pemerintah, enak juga buat masyarakat yang diwakili oleh ombudsman itu. Nah, kemudian kami juga punya satu regulasi kewenangan tentang hak adjudikasi yang sementara dalam proses legitimasi di meja presiden. Mungkin tahun depan sudah keluar itu kewenangan adjudikasi oleh ombudsman terhadap perkara-perkara yang masyarakat tidak mendapatkan haknya dalam pelayanan publik di masyarakat. Jadi kita bisa adjudikasi. Artinya kita bisa melakukan denda kepada pemerintah. Kita bisa minta ganti rugi. Kalau yang yang menjadi aspirasi masyarakat itu yang bersifat material. Misalnya sertifikatnya hilang. Kan banyak yang begitu. Aktenya hilang. Nah, seperti kasus kemarin di Donggala itu kan, akte tanahnya hilang di batu, fatal sekali itu. Nah, ini juga ada kasus yang serupa. Kita sudah ada laporan juga, kita lagi
pelajari. Sertifikatnya hilang juga. Ini kan fatal juga. Kok bisa lembaga negara menghilangkan hak perdata orang kan? Itu fatal itu. Jadi luar biasa berat ini tugasnya. Iya, makanya saya Bang butuh dukungan kakak sama teman-teman. Apalagi misalnya yang teranyar itu adalah persoalan para penyintas. Karena dari studio ini kami juga sering bersuara dengan berbagai narasumber karena melihat penderitaan mereka itu sangat luar biasa. Sudah 4 tahun lebih. 4 tahun lebih mereka belum mendapatkan yang menjadi hak-haknya. Padahal itu adalah tanggungan negara. Tanggung jawab. Pak, Bang Eki, sebelum kita akhiri bincang ini, closing statement apa yang disampaikan ke penyelenggara negara dan pemerintah yang melaksanakan layanan publik dan kepada masyarakat yang misalnya ada hak-haknya yang tidak terlayani dengan baik. Iya, terima kasih Bang Kamil. Pada kesempatan ini saya sebagai Kepala Perwakilan Ombudsman Profesor Sulteng itu pertama sangat mengharapkan masyarakat untuk berani ikut mengawasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat maupun BUMN dan BUMD. Karena hak pelayanan publik yang baik itu adalah hak kita. Kita sebenarnya yang menjadi sebab adanya pemerintah. Kita yang menjadi sebab adanya sebuah sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang baik. Jadi partisipasi masyarakat terhadap pengawasan pelayanan publik itu menjadi mutlak. Makanya kita berharap semua orang bisa menjadi insan ombudsman, terutama penyelenggara negara juga. Karena dengan menjadi insan ombudsman berarti kita sadar tentang pemenuhan hak-hak masyarakat atas publik. Ya kalau undang-undang kan dengan jelas Undang-Undang Dasar itu mengatur di pasal 34 misalnya tentang pelayanan publik yang diselenggarakan oleh negara. Pemenuhan hak itu bisa dilakukan dengan baik kalau masyarakat aktif melaporkan kegiatan-kegiatan pelayanan publik yang dianggap menyimpang supaya kita bisa benahi. Kalau tidak melaporkan kita tidak bisa benahi, kita tidak tahu dari sisi apa kekurangan pelayanan publik itu. Dengan aktifnya masyarakat menjadi pengawas pelayanan publik, maka berarti aktif juga kami sebagai lembaga pengawas pelayanan publik memperhatikan kekurangan-kekurangan yang terjadi di dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang tidak sesuai keinginan masyarakat. Jadi tidak ada gunanya juga ombudsman itu bekerja kalau masyarakat tidak membantu. Minimal membantu melaporkan. Ya. Karena di ombudsman kita menjamin kalau masyarakat minta rahasianya diidentitaskan, kita akan menjamin rahasianya diidentitaskan. Kalau dia tidak mau minta dibukakan, kita juga buka. Karena semua seperti jurnalis juga, kalau narasumber minta dirahasiakan identitasnya, kita rahasiakan dan kita pegang teguh itu sampai batas maksimal kerahasiaan itu bisa kita tampilkan. Jadi kerja jurnalis, kerja ombudsman itu kurang lebih sama sebagai wali amanat penderitaan masyarakat. Ya. Saya kira itu, Bang. Ya, pemirsa, demikian bincang kami dengan Ketua Ombudsman Perwakilan Sulawesi Tengah, Bang Eki, tokoh politisi dan tokoh jurnalis di daerah ini. Banyak yang tersampaikan lewat bincang ini, kiranya menjadi pelajaran, masukan, kritik, dan pembelajaran bagi kita semua untuk mewujudkan kehidupan masyarakat ke depan yang lebih baik dan lebih bagus. Amin. Demikian bincang kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Ketua.